Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Ibu akan menerangkan materi semester 2 kelas 9, yaitu kesebangunan dan kekongruenan. Oke. Pertama ya, sebangunan itu artinya apa? Ini ya. Ini. Dua bangun datar dikatakan sebangun. Yang pertama, jika sudut-sudut yang bersesuaian sama besar dan sisi yang bersesuaian sebanding. Ini bisa kalian tulis dulu ya, pengertiannya di buku kalian dicatat. Ibu akan beri contoh yang seperti apa sih Bu bangun yang sebangun itu. Contohnya misalnya ini dia. Oke ya, ini ya, misalnya di sini ada dua buah bangun belah ketupat, di mana bangun pertama yaitu belah ketupat ABCD dengan ukuran sisi 3 cm dan belah ketupat yang kedua KLMN dengan ukuran 6 cm. Sekarang kita lihat ya, tadi pengertian dua bangun datar dikatakan sebangun itu jika sudut-sudut yang bersesuaian sama besar dan sisi yang bersesuaian sebanding. Kita lihat dulu sudutnya. Perhatikan, di sini keempat sudutnya ada tanda ini ya, ini mengartikan bahwa sudut ini besarnya sama, sedangkan di belah ketupat yang besar ini juga sama, sehingga sudut A besarnya sama dengan sudut K, sudut B sama dengan sudut L, sudut C sama dengan sudut M, dan sudut D sama dengan sudut N. Berarti syarat pertama terpenuhi. Syarat yang kedua, sisi yang bersesuaian sebanding. Mari kita bandingkan ya. Di sini kan kebetulan keempat sisinya, yang namanya belah ketupat itu kan keempat sisinya sama panjang, jadi kita cukup bandingkan satu. Kalau satu sebanding berarti keempat-empatnya juga sebanding. Sekarang kita bandingkan ya, misalnya 3 maaf oke. Nah di sini misalnya 3 dibanding 6. Nah, kalau kita sederhanakan 3 bagi 3 1, 6 bagi 3 2, setengah ya. Karena semua besarnya 3, kalau dibandingkan dengan 6, maka keempat-empat sisinya ini perbandingannya juga 1/2, sehingga terpenuhilah kedua syarat tersebut. Jadi kedua bangun ini sebangun. Ini bisa di screenshot, nanti kemudian ditulis di buku catatannya. Sekarang Ibu akan beri contoh yang lain misalnya. Ini ya. Nah, di sini. Oke, di sini ya. Di sini disuruh menentukan apakah soal A, B, C ini bangun yang sebangun atau bukan. Sekarang Ibu akan menerangkan dulu untuk yang A. Misalnya yang A ya. Di situ ada gambar apa? Ya, jajar genjang. Yang satu alasnya 5 cm dan sisi miringnya ini 3 cm, yang satu 15 cm dan 9 cm. Pertama kita lihat perbandingan sudutnya dulu ya. Sudutnya ini jajar genjang ini, sudutnya di sini kita dalam soal ini Ibu tambah ya. Kita anggap sudutnya ini sudah diketahui sama besar. Ya, misalnya di sini sudah diketahui sudutnya oke, sama besar. Dan di sini dan di sini. Nah, yang di sini dengan yang di sini misalnya ya. Nah, kemudian sekarang kita bandingkan sisinya. Misal untuk A. Oke, 5 kita bandingkan dengan 15. Oke. Sedangkan 3 kita bandingkan dengan 9. Dari perbandingan ini kemudian kita sederhanakan. 5 dan 15 bisa dibagi berapa? Betul, dibagi 5. 5 bagi 5 1, 15 dibagi 5 3. Oke. Sedangkan 3 dan 9 bisa dibagi berapa? Ya, betul sekali, bisa dibagi 3. 3 dibagi 3 1. 9 bagi 3 juga 3. Sama atau tidak?
sama. Karena perbandingannya sama, yaitu 1/3 dan 1/3, maka bangun A ini sebangun. Jadi kedua bangun sebangun. Sebangun. Oke. Sekarang kita coba untuk yang B. Di sini ada gambar apa? Ya betul, ada gambar jajar ada gambar persegi panjang. Persegi panjang itu punya 4 sudut yang besarnya berapa? Iya, 90. Ini 90, 90, 90, 90. Ini juga 90, 90, 90, 90, 90. Jadi keempat sudutnya dari kedua bangun ini besarnya sama. Jadi satu syarat sudah terpenuhi. Sekarang syarat yang kedua, kita bandingkan sisinya. 4 dibandingkan dengan siapa, Cah? Betul, dengan 6. Sedangkan 12 dibandingkan dengan berapa? Betul sekali, dengan 18. Sekarang kita coba dibagi. Kita sederhanakan, 4 dan 6 bisa dibagi berapa? Bilangan genap dibagi dengan 2. 4 dibagi 2 berapa? 2. 6 dibagi 2 berapa? 3. Sekarang untuk 12 dan 18 bisa dibagi dengan berapa? Bilangan genap? Ya, dengan 2. 12 dibagi 2 dapat berapa? 6. 18 dibagi 2 dapat berapa? 9. Masih bisa disederhanakan lagi atau tidak? Masih bisa. Dibagi berapa? Dibagi 3. 6 dibagi 3? 2. 9 dibagi 3? 2. Ini juga 2 dan per 3. Oke, jadi sebangun atau tidak? Sebangun. Jadi kedua bangun sebangun. Bangun sebangun. Oke. Nah, begitu juga untuk soal C ya. Di sini sudutnya sama, siku-siku, siku-siku, siku-siku ya. Sekarang kita buktikan untuk yang sisinya. Yang C. Oke, yang 6 dibandingkan dengan siapa? Dengan 8. Yang 12 dibandingkan berapa? 16. Yang 9 dengan 12. Oke. 6 dan 8 bisa disederhanakan dibagi dengan berapa? Dengan 2. 6 dibagi 2 berapa? 3. 8 dibagi 2 4. 12 dan 16 bisa dibagi berapa? Bisa langsung dibagi 4 ya, biar cepat. 12 dibagi 4 3, 16 dibagi 4 4. Sekarang 9 dan 12 bisa dibagi dengan berapa? Iya betul, dengan 3. 9 bagi 3 3, 12 bagi 3 4. Sebanding atau tidak? Sebanding. Jadi sebangun atau tidak? Sebangun ya. Caranya seperti itu. Oke. Jadi di sini kita buat kesimpulan, syarat dua bangun dikatakan sebangun. Sebentar ya, Ibu carikan syarat sebangun. Oke, jadi syarat dua bangun dikatakan sebangun adalah yang pertama, sisi-sisi yang bersesuaian pada bangun-bangun tersebut memiliki perbandingan yang senilai dan sudut-sudut yang bersesuaian pada bangun-bangun tersebut sama besar. Dari sini jelas ya. Jadi kalau ada salah satu syarat saja tidak terpenuhi, berarti dia tidak sebangun. Bu, ada contohnya tidak, Bu? Misalnya tidak sebangun, ada di sini Ibu beri satu contoh misalnya ya. Nah, di sini ada dua persegi panjang, di sini 4 cm. Misalnya di sini 3 cm. Di sini ada persegi panjang yang besar misalnya. Oke. Misalnya di sini 8 cm, yang di sini 9 cm misalnya ya. Nah, kan di sini dibandingkan 4 dan 3 lebih panjang mana? Lebih panjang 4 ya. Dibandingkannya berarti dengan yang lebih panjang.
ya, bukan karena sama-sama tidur dengan yang tidur ya, bukan yang horizontal dengan horizontal ya, tapi sisi yang panjang dengan sisi yang panjang. 4 kita bandingkan dengan 9, yang 3 kita bandingkan dengan 8. Bisa disederhanakan atau tidak? Tidak ya, berarti ini 4/9 sama dengan 3/8 atau tidak? Tidak sama, sehingga ini sebangun atau tidak? Tidak sebangun. Kenapa? Karena perbandingan sisinya tidak sebanding. Oke. Nah, itu tadi penjelasan dari Ibu untuk hari ini. Kita langsung ke tugas saja. Nanti dikerjakan di kertas untuk dikumpulkan pada Sabtu minggu depan. Ya, oke ini. Nah, ini tugasnya. Silakan ditulis di buku kalian. Nanti terus untuk tugas ditulis di buku kertas, di kertas ya. Tulis di kertas. Di kertas dan dikumpulkan pada hari Sabtu sebentar, pada tanggal 23 ya. Jadi dari gambar A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M ini kalian tentukan gambar mana sebangun dengan gambar mana ya, dibandingkan sisinya. Misal, oh gambar A ini kan persegi panjang, dengan gambar C kalian cek, dengan gambar C ini ya dicek, 3 dibandingkan dengan 6, 5 dengan 10, kemudian disederhanakan sebanding atau tidak. Kalau sebanding berarti A dengan J sebangun, begitu seterusnya. Jelas ya? Demikian tugas pertama dari Ibu. Selamat belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.